Hai, halo apa kabar semua? Ibu percaya kalian semua dalam keadaan baik dan sehat karena kita tahu Tuhan selalu memelihara kita. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang memilih untuk tidak berputus asa. Nah, ini adalah satu keadaan yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita. Dalam keadaan ini kita kadang-kadang merasa ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Nah, lalu bagaimana kita memberikan respon ketika kesulitan ini atau permasalahan ini kita hadapi, situasi ini kita hadapi. Kita akan belajar bersama-sama untuk memilih tidak berputus asa. Pernahkah kalian mengalami satu situasi yang rasanya tidak ada jalan keluar? Rasanya kita tidak dapat menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Kita tidak dapat berpikir apapun juga. Kita tidak menemukan jalan keluar yang terbaik. Ya, lalu kita berusaha untuk lari. Kita berusaha untuk menghindari. Nah, seringkali kita membuat satu keputusan seperti ini. Ya, kita lari dari masalah kita. Kita tidak mampu menghadapi masalah itu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi setiap masalah-masalah yang ada? Nah, sebelum kita lebih lanjut, Ibu ingin mengajak kita semua menyanyikan satu pujian yang bertema tentang jangan menyerah. Mari kita memuji Tuhan bersama. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan
Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Dikatakan bahwa kita akan berusaha, kita akan melakukan apa yang kita bisa, tidak akan menyerah, ya. Jadi kalau kita lihat ada dua cara seseorang menghadapi suatu kesulitan, ya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama itu adalah fight. Fight itu artinya dia mengarahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi, ya. Dia siap untuk menghadapinya. Lalu yang kedua itu adalah flight. Artinya dia meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu karena tidak mendapatkan cara untuk mengatasinya. Menyerah, ya. Menjauhkan diri. Ini adalah tipe-tipe seseorang ketika mereka menghadapi kesulitan. Nah, di manakah kita? Apakah kita fight atau kita flight? Setiap orang pasti pernah mengalami situasi atau keadaan seperti ini, ya. Jadi putus asa dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Kita bisa melihat mereka merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar. Nah, kita tidak bisa menghindari ini, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya? Lalu apakah ketika dalam keadaan situasi yang sulit itu dibenarkan bila pada saat kita putus asa untuk melanjutkan kehidupan, lalu kita memilih untuk mengakhiri kehidupan kita? Apakah kita berhak untuk mengakhiri hidup kita? Ingat teman-teman atau anak-anakku, bahwa kehidupan bukanlah hak kita. Yang memiliki hak atas kehidupan kita itu adalah Tuhan. Jadi kita tidak berhak untuk mengakhiri kehidupan kita. Hanya Dia yang berhak. Di dalam firman Tuhan diberikan satu nasihat untuk kita semua. Kita bisa belajar dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ada 3 pesan yang ingin disampaikan melalui ayat ini. Pesan yang pertama itu adalah janganlah kita khawatir untuk makanan, minuman, dan juga pakaian.
Ya. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Alasannya adalah bahwa karena pemeliharaan Tuhan melebihi pemeliharaan kepada burung yang tetap hidup karena mereka disediakan makanan, dan juga pemeliharaan Tuhan kepada bunga bakung yang indah. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan jemaatnya. Kalau burung saja dan bunga-bunga itu dipelihara, tentu saja kehidupan kita sebagai manusia akan dipelihara. Lalu pesan yang kedua adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Hal yang terutama dalam menjalani kehidupan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita mau mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita. Alasannya adalah Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dan ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karya Allah, janji-janji Allah, maka kita akan terpesona akan Allah yang mengasihi anak-anaknya. Allah kita itu luar biasa. Dia tidak pernah memberikan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik, dan sudah sepatutnya kita juga mengutamakan Tuhan. Lalu pesan yang ketiga, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dalam Matius 6 ayat 31. Pesan ini diberikan kepada kita untuk kita tidak khawatir akan hari esok. Ya, karena dituliskan di situ, hari esok akan ada kesusahannya sendiri. Maksudnya apa? Di sini alasannya adalah bahwa Allah itu adalah sumber penolong kita. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Dengan kita mengenal Allah semakin dalam lagi, maka kita juga bisa memancarkan kebaikan Allah kepada sesama. Apa yang sudah kita rasakan, itu kita pancarkan untuk sesama, supaya mereka juga merasakan kebaikan Tuhan. Lalu Allah juga menyediakan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak-Nya, bukan berdasarkan keinginan kita. Ada banyak keinginan dalam hati setiap manusia, tetapi Allah memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita dan sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu di sini diajarkan juga bagaimana kita meminta dengan gigih, dengan tekun, melalui doa kita, melalui kesungguhan kita, meminta kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Walaupun seolah-olah tidak terjawab, ya, padahal Tuhan pasti akan menjawabnya. Tetapi semua jawaban yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Allah, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Hidup di dalam kasih Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah adalah hidup yang membawa kepada kelimpahan. Lalu bagaimana respon kita? Bagaimana cara kita menanggapi setiap masalah yang ada? Yaitu kita mau taat dan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyerahkan segala permasalahan kita ke dalam tangan-Nya, karena hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban atas setiap masalah kita. Seperti tadi, pesan-pesan yang disampaikan tadi, bahwa Allah itu Allah pemelihara. Allah tidak akan memberikan yang tidak sesuai. Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kehendak-Nya. Tinggal kita, bagaimana kita mau taat, bagaimana kita mau mengasihi Allah kita dengan sungguh-sungguh. Kita semua sudah belajar banyak hari ini mengenai bagaimana kita tidak memilih untuk berputus asa. Kita percaya Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita semua. Tuhan sangat menyayangi kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita? Yang pertama, bahwa putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Dan itu tidak dimiliki oleh anak-anak Tuhan, karena Tuhan selalu menopang kita, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak berputus asa dan khawatir dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus memelihara kita dengan baik. Kemudian Tuhan Yesus juga memenuhi segala kebutuhan yang sesuai dengan kehendak-Nya, bukan semata-mata keinginan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita
untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Jadi, mari kita tetap semangat dalam menghadapi situasi atau masalah atau keadaan. Kita percaya Allah tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita tunjukkan ketaatan kita. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Allah, sehingga orang lain juga bisa merasakan kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih kalian sudah mau belajar bersama hari ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share supaya banyak orang juga bisa diberkati. Oke, sampai ketemu di pelajaran kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.